Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Firdaulia dari kelas 12-5. Saya ingin menyampaikan orasi tentang tekanan sosial di kalangan remaja. Teman-teman, hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Sesuatu yang sering tidak terlihat, tapi bisa sangat berat rasanya, yaitu tekanan sosial di kalangan remaja. Kita hidup di zaman yang serba cepat, serba dituntut, dan serba dibandingkan. Banyak dari kita semua merasa harus tampil sempurna agar diterima oleh lingkungan sekitar. Masalah tekanan sosial ini muncul karena adanya perbedaan antara apa yang masyarakat harapkan dan apa yang sebenarnya mampu kita jalani. Dari sudut pandang sosiologi, hal ini disebut dengan masalah sosial. Ketika nilai dan norma masyarakat tidak sejalan dengan kenyataan hidup individu. Banyak remaja saat ini merasa harus terlihat bahagia di media sosial, harus punya banyak teman, harus berprestasi, harus punya kehidupan yang sempurna. Padahal, semua itu tidak selalu menggambarkan kenyataan. Mari kita lihat satu contoh kasus seorang siswi SMA, sebut saja namanya Nadia. Dia awalnya ceria dan aktif. Namun, sejak teman-teman di sekolahnya menilai popularitas lewat jumlah pengikut dan likes, ia mulai merasa tertinggal. Ia mengubah gayanya, mengedit fotonya agar terlihat sempurna, dan mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Awalnya terlihat baik-baik saja, tapi lama-kelamaan tekanan itu muncul membuatnya stres dan kehilangan kepercayaan dirinya. Ia menjadi lebih pendiam, bahkan menjauh dari teman-temannya. Kasus Nadia ini menggambarkan konflik sosial modern. Konflik antara diri individu dengan tuntutan sosial di sekitarnya. Ia ingin menjadi dirinya sendiri, tapi lingkungan sosial membuatnya merasa harus menjadi versi yang diterima. Konflik semacam ini sering kita alami juga, bukan? Ketika kita takut dianggap aneh, takut tidak keren, atau takut gagal hanya karena pandangan orang lain. Dalam perspektif sosiologi, ini termasuk masalah sosial yang muncul akibat ketidakseimbangan antara nilai masyarakat dan realita individu. Masyarakat menuntut kesempurnaan, tapi lupa bahwa setiap individu punya batas dan cara masing-masing untuk tumbuh. Untuk memahami ini, kita bisa menggunakan teori interaksionisme simbolik. Dari George Herbert Mead, teori ini menjelaskan bahwa identitas seseorang terbentuk melalui interaksi sosial. Artinya, ketika seseorang terus mendapat simbol sosial yang negatif seperti ejekan, perbandingan, atau penolakan, maka citra dirinya ikut rusak. Begitu juga sebaliknya, jika lingkungan memberi dukungan dan penerimaan, identitas diri akan terbentuk secara positif. Selain itu, teori fungsionalisme dari Emil Durkheim. Masyarakat akan seimbang jika setiap lembaga sosial berfungsi sebagaimana mestinya. Keluarga harus memberi rasa aman dan kepercayaan, bukan tekanan. Sekolah harus menjadi tempat belajar dan tumbuh, bukan ajang perbandingan nilai atau penampilan. Dan media harus berfungsi untuk mendidik, bukan sekadar memamerkan kesempurnaan semu. Penyelesaian dari kasus seperti Nadia bukan dengan menyalahkan dirinya, tapi dengan memperbaiki sistem sosial di sekitarnya. Kita harus membangun budaya saling menghargai dan menerima perbedaan, agar tidak ada lagi remaja yang kehilangan dirinya karena ingin diterima orang lain. Teman-teman, dari kisah dan teori yang kita pelajari, kita bisa menyimpulkan bahwa ketekanan sosial di kalangan remaja bukanlah masalah kecil. Ini adalah cermin dari masyarakat yang sedang kehilangan keseimbangannya. Harapan saya, semoga kita semua berani memutus rantai tekanan sosial ini. Beranilah menyadari diri sendiri. Beranilah mendukung teman tanpa membandingkan, dan beranilah menilai seseorang dari hati, bukan penampilan. Jika setiap dari kita mulai menciptakan lingkungan yang sehat, maka tak ada lagi remaja yang merasa harus berpura-pura bahagia hanya untuk diterima. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.